Baik, selanjutnya di segmen kedua, kita masih membahas hukum Faraday berkaitan dengan modul H, yaitu electromagnetic induction. Di bagian 2 ini kita coba ringkas, mudah-mudahan lebih cepat dari penjelasan bagian awal di part 1. Ya, sebelumnya kita sudah menunjukkan bagaimana percobaan dari hukum Faraday. Ya, secara umum kita berhubungan dengan persamaan electromotive force atau EMF. Di sini ada perubahan flux terhadap waktu yang melewati suatu melewati suatu loop. Jadi ada perubahan flux dari suatu pada suatu loop. Biasanya itu diakibatkan oleh flux magnetik seperti ini. Nah, dari situ akan menimbulkan medan listrik. Jadi dengan adanya perubahan medan magnetik akan menginduksi medan listrik. Ya, perubahan itu dilakukan percobaan baik pada arah atau pada posisi relatif medan B dan loop, dan juga pada pole reversal atau perubahan kutub, dan juga bisa jadi terkait dengan cepat atau lambatnya suatu perubahan medan magnetik itu juga akan mempengaruhi arus listrik. Nah, sebelumnya mungkin representasi dari loop itu ditunjukkan dengan koil, sedangkan medan magnetik ditunjukkan dengan adanya suatu magnet batang. Di segmen sebelumnya ditunjukkan menggunakan ilustrasi. Baik, kita lanjutkan dari formulasi yang sudah kita tunjukkan ini berkaitan dengan persamaan selanjutnya. Penemuan Faraday memberikan informasi kepada kita bahwa kurang lebih begini, ada dua jenis medan listrik. Yang pertama itu ada arus yang langsung berhubungan dengan muatan-muatan listrik, berhubungan dengan medan magnetik. Nah, di slide ketujuh ini ditunjukkan persamaan. Yang awal adalah persamaan yang tadi, epsilon sama dengan minus d flux per dt, namun ditunjukkan juga sekalian berkaitan dengan integral tertutup dari medan listrik pada dikali dl itu adalah representasi dari medan listrik yang suatu loop. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa ada medan listrik E yang berhubungan dengan perubahan dari medan magnetik B dengan persamaan yang kedua dari slide ketujuh. Kita melihat ada integral tertutup E dl itu sama dengan negatif integral do B per do T dA. Jadi d flux per dt minus d flux per dt itu integral do B per do T dA. Jadi ada perubahan magnetik terhadap waktu do B per do T. Perubahan magnetiknya itu pada permukaan, elemen permukaan dA. Kemudian ini adalah hukum Faraday dalam bentuk integral. Jadi persamaan kedua itu adalah hukum Faraday dalam bentuk integral. Tapi kalau kita ingin mengaplikasikan teorema Stokes yang dipelajari di awal mata kuliah teorema potensial, kita akan mendapatkan bentuk yang lebih kompak sebagai bentuk diferensial. Kita akan mendapatkan nabla cross E sama dengan minus do B per do T. Jadi dari persamaan ini atau menegaskan bahwa medan listrik E nya itu akibat dihasilkan dari perubahan medan magnetik terhadap waktu do B per do T.
Nah, demikian juga ini memberikan konfirmasi tadi yang saya sebutkan bahwa perubahan medan magnetik menginduksi arus listrik suatu medan listrik. Penemuan Faraday memberikan